Definisi risiko likuiditas. 1. Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga berpengaruh kepada tertanggungnya aktivitas perusahaan. Yang kedua, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio reliabilitas. Yang ketiga, risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Identifikasi risiko likuiditas. Dalam menganalisis risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan dari segi 1. Analisis arus kas. Yang kedua, analisis kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, analisis terhadap arus dana jangka pendek. Sebab-sebab terjadinya risiko likuiditas. 1. Utang perusahaan berada dalam posisi ekstrem leverage. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang dating saat jatuh tempo sudah begitu besar. Yang ketiga, kebijakan strategi yang salah sehingga menyebabkan kerugian. Yang keempat, kepemilikan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Yang kelima, terjadinya penurunan yang sistematis dan fluktuatif pada penjualan dan hasil keuntungan. Pengkategorian risiko likuiditas dari segi perbankan. Menurut pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank umum. 1. Risiko likuiditas pasar, ketidakmampuan melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar akibat kondisi likuiditas pasar yang mengalami gangguan atau market dispersion. Yang kedua, risiko likuiditas pendanaan. Risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Contoh kegagalan manajemen risiko. Trader bank bearing atau necklace membeli instrumen derivatif saham Jepang atau futuris Nikkei. Bank bear adalah bank dari Inggris. Ekonomi Jepang turun drastis karena ada bencana gempa Kobe. Akibatnya, dia mengalami kerugian besar. Transaksi selanjutnya atau jual opsi tidak mengurangi kerugian, tetapi memperparah kerugian. Pada akhirnya, bank Baring mengalami kerugian besar 1,3 miliar. Bank Baring terpaksa bangkrut karena kerugiannya sudah melebihi modalnya. Pada 2001, Enron merupakan perusahaan yang memperdagangkan energi atau jual beli energi. Mereka juga masuk ke kontrak derivatif energi. Usaha mereka cukup kompleks sehingga transparansi menjadi lebih sulit. Transparansi yang kompleks dimanfaatkan untuk menjalankan sistem akuntansi mereka yang sesungguhnya ternyata tidak sebesar yang dilaporkan. Harga saham Enron jatuh dari 80 per lembar menjadi hanya 0,5. Mereka mempunyai kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Mereka tidak bisa memperoleh bantuan dana. Tidak ada yang percaya dengan mereka. Enron akhirnya bangkrut. Baik, itu saja yang dapat
dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.